Nah, oke. Untuk yang poin B, di sini Pak akan jelaskan bagaimana cara menggambar sebuah diagram batang. Nah, tapi sebelumnya perhatikan ini dulu. Diagram batang ini dibagi menjadi dua. Jadi ada dua bentuk diagram batang. Yang pertama diagram batang yang tegak. Ini yang tegak. Kemudian yang kedua diagram batang yang mendatar. Nah ini, jadi nanti ada dua bentuk diagram batang, ada yang tegak dan ada yang mendatar. Di contoh yang sebelumnya itu contoh sebuah diagram batang yang tegak, yang sebelumnya tadi. Tapi nanti kita akan menggambar juga dengan yang mendatar. Nah, tapi sebelum itu, untuk menggambar sebuah diagram batang, tentu kita perlu sebuah data. Seperti yang Pak contohkan tadi terkait data sensus penduduk tadi. Nah, pada kali ini Pak akan membuat contoh suatu data di kelas. Misalnya ini contoh menggambar diagram batang. Pak tulis di sini. Nih, contoh menggambar sebuah diagram batang. Sebelum kita menggambar diagram batang, tentunya harus mempunyai data. Nah, di sini Pak ambil contoh data kelas siswa kelas 4. Ini nama siswa. Misalnya Pak ambil nilai ulangan. Ya, nilai ulangan. Oke, misalnya ada 4 siswa. Siswa yang pertama misalnya Ali. Kemudian siswa yang kedua misalnya Rafli. Kemudian siswa yang kedua misalnya Saka. Dan siswanya lagi misalnya Rifais. Ali mendapat nilai 60. Kemudian Rafli mendapat nilai 75. Oke. Kemudian Saka mendapat 80 dan Rifais mendapat 90. Ini suatu data yang berasal dari siswa kelas 4 dengan ada 4 siswa dan nilainya seperti berikut. Aldi 60, Rafli 75, Saka 80 dan Rifai 90. Nah, berikut kita akan menggambar diagram batang berdasarkan data ini, data siswa ini. Nah, cara menggambar diagram batang yang pertama ini cara menggambar diagram batang. Cara menggambar. Yang paling pertama itu buatlah dulu garis horizontal vertikal. Jadi yang pertama buatlah garis vertikal dan horizontal ini. Yang paling pertama buatlah garis vertikal dan garis horizontal. Cukup satu saja. Ya. Yang pertama itu buatlah garis vertikal, ini vertikal. Kemudian jangan lupa warnanya. Kemudian yang kedua garis horizontal. Ini garis horizontal. Nah, ini. Buatlah dulu garis vertikal dan kemudian garis horizontal. Nah, terus fungsi kedua garis ini apa, Pak? Perhatikan. Garis vertikal ini melambangkan nilai ulangannya.
Kemudian garis horizontal ini dia melambangkan melambangkan nama siswa. Jadi Pak ulangi, yang horizontal ini merupakan data dari tabel ini. Nah, tabel ini datanya berupa nama siswa ini. Kemudian vertikal berupa frekuensinya. Apa itu frekuensinya? Berupa nilai ulangan. Jadi Pak ulangi, horizontal ini data intinya. Kemudian yang vertikal ini merupakan frekuensi dari data tersebut, yaitu nilai ulangan. Kemudian kita tulis yang paling pertama, situ ada nama siapa? Aldi. Kemudian yang kedua, Rafli. Nah, ini Rafli. Kemudian yang ketiga ada Saka. Kemudian yang terakhir ada Rifais. Nah, inilah bagian horizontalnya. Nah, ini bagian horizontalnya ada Aldi, pertama Aldi, kemudian yang kedua Rafli, kemudian yang ketiga Saka, dan yang terakhir ada Rifais. Nah, yang vertikal ini merupakan nilainya ini. Ingat, ketika ini ada sebuah garis begini, perpotongan ini, nilai pada titik tersebut, nilai pada titik ini berupa nilai 0. Nah, berupa nilai 0, sehingga dia semakin ke atas akan semakin naik. Pertama itu mulai dari 0, berarti nanti dari yang terkecil menuju ke yang terbesar. Sama ketika ada angka yang di samping ini juga, berarti dari 0, dari terkecil menuju ke terbesar. Nah, jadi sekarang dari 0, maka nilai terkecil mana? Terkecilnya 60. Nilai terkecilnya 60. Oke. Berikut, dia naik 75. Saya ini naik 5. Naik 15, 75. Oke. Berikut lagi, ternyata dia naik 5. Saya di sini naik 5. Karena naik 5 tidak terlalu jauh, jadi kita simpan sini 80. Kemudian dia naik 10. Nah, ini ibaratkan naik 10, 90. Nah, jadi lihat, ini merupakan nilai dari ulangan itu, frekuensinya. Nah, kalau kita sudah gambar ini, garis horizontalnya sudah, garis vertikalnya sudah, langkah berikut, ini tadi langkah keduanya ya. Langkah keduanya tadi kita menuliskan data pada garis vertikal dan horizontal. Bukan menuliskan data, tapi menuliskan nama data. Menuliskan nama. Nah, ini langkah keduanya kita menuliskan nama. Horizontalnya ada Aldi, Rafli, Saka, Rifais, dan vertikalnya ada nilai 60, 75, 80, dan 90. Langkah terakhir, langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini tinggal kita gambarkan atau kita hubungkan data pada garis vertikal dan horizontal. Nah, ini berikut langkah terakhir, langkah ketiga, kita tinggal hubungkan antara garis horizontal ini dan nilai pada garis vertikal ini. Lihat Aldi nilainya berapa? 60. Hubungkan. Oh, ini tarik garis dulu, garis. Setelah itu kita buat batangnya. Nih. Oke, Aldi dengan nilai 60. Kemudian kita kasih arsir, boleh kasih arsir biar berwarna. Aldi sudah 60. Aldi sudah. Berikut Rafli nilainya
75. Oke, kita buat batangnya dulu juga boleh. Nih, Rafli, kemudian kita garis tarik putus-putus. Nih, kemudian jangan lupa boleh kasih arsiran. Rafli, oke, Rafli sudah. Kemudian Saka, nilainya berapa? 80. Boleh kita buat batangannya dulu. Kemudian kita tarik garis putus-putus seperti ini. Jangan lupa arsirannya. Oke, Saka juga sudah. Terakhir, Rifais, nilainya 90. Tarik garis putus-putus. Ini kemudian kita arsir. Nah, inilah bentuk dari sebuah diagram batang dengan datanya sebagai berikut ini: data siswa, nama siswa, dan nilai ulangan. Jadi seperti ini diagram batangnya. Aldi mendapat nilai 60, kemudian Rafli mendapat nilai 75, kemudian Saka mendapat nilai 80. Saka 80, dan terakhir Rifais mendapat nilai 90. Jadi inilah bentuk diagram batang, diagram batang tegak. Nah, ini ya, diagram batang yang tegak. Jadi inilah salah satu contoh bentuk diagram batang yang tegak.